Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dihina keluargaku, bagian kedua. Tidak usah, Mam. Jisha sarapan di luar saja, tolak Jisha mengusap air matanya yang jatuh. Ia tak menyangka keluarganya tega melakukan itu, dan sengaja menyakiti perasaan dan merendahkan suaminya sampai sebegitunya. Mas, aku beli sarapan dulu ya buat kamu. Sekalian aku antar ke tempat kerja kamu, kata Jisha, sambil naik ke mobilnya. Aku jalan kaki saja. Tidak usah repot-repot untuk membelikanku sarapan, tolak pria itu melangkah meninggalkan istrinya yang sudah berada di atas mobil. Jisha turun dari mobil, dan menahan lengan kokoh pria itu. Ikut aku saja, Mas. Lagi pula, aku mau keluar juga, kata Jisha, menahan suaminya untuk pergi. Nanti orang-orang akan merendahkanmu, kalau kamu terlihat pergi bersamaku yang hanya seorang satpam, ucap pria itu menatap Jisha. Arga ingin melihat, seperti apa respon wanita itu. Jisha tersenyum manis, ia mengeratkan pegangannya pada lengan suaminya. Kenapa aku harus peduli dengan tanggapan orang lain, ucap Jisha menarik lengan Arga. Tanpa Jisha sadari, ternyata Arga melengkung senyuman tipis di wajah datarnya. Kau memang pilihan yang terbaik. Tapi, aku masih ingin melihat, sejauh mana kau mampu bertahan, ucap Arga dalam hatinya. Setelah mengantar sarapan untuk suaminya, Jisha langsung berangkat ke toko kosmetik miliknya. Tiba di toko, ia melihat ada laki-laki yang tempo hari pernah menawarkan diri untuk menikahinya. Hai, Nona Angkuh. Sapa Rian mengelilingi wanita itu, sembari memperhatikan penampilannya, dari atas sampai bawah. Tentu saja, membuat Jisha risih dengan pria itu. Ada perlu apa Anda datang kemari? Tanya Jisha menunjukkan rasa tak suka pada pria itu. Pria itu tersenyum miring, ia ingin memegang dagu Jisha yang langsung ditepis oleh wanita itu. Jaga sikap Anda, Tuan. Jisha melangkah ke kasir, dan mendudukkan diri di sana. Kau tahu, kau wanita pertama yang menolakku. Tak ada seorang wanita pun yang pernah menolak pesona seorang Rian, ucap pria itu angkuh, sembari mengedar pandangannya dalam toko Jisha. Hanya wanita bodoh yang tertarik denganmu, gumam Jisha kesal. Anda sudah selesai, Tuan? Tanya Jisha tiba-tiba. Kau mengusirku? Saya tidak mengusir Anda, tapi mungkin Anda melihat pintu yang luas di sana itu. Jadi, silahkan Anda keluar. Karena ada banyak pelanggan yang ingin datang kemari. Dan saya juga sangat sibuk, ucap Jisha tersenyum, tapi dengan bibir yang mengucapkan pengusiran secara halus. Rahang pria itu mengeras, saat wanita di depannya terang-terangan menolaknya. Lihat saja. Kau pasti akan menyesal, karena sudah berani menolakku. Ancam pria itu sambil bergegas pergi dari Jisha Kosmetik, nama yang diberikan untuk toko itu. Jisha hanya melirik kepergian pria itu. Sombong, gumam Jisha. Tak terasa hari sudah sore, Jisha baru pulang. Jisha tidak pulang ke rumah papanya, melainkan ke rumah suaminya. Tiba di sana, Jisha melihat seorang wanita yang sedang berbicara dengan suaminya, sembari tersenyum manis. Jisha juga tidak mengenali wanita itu, karena ini pertama kali Jisha melihat wanita itu. Melihat Jisha datang, wanita itu langsung menghentikan pembicaraannya, lalu bergegas pergi. Bola mata Jisha mengikuti langkah kaki wanita itu. Karena menyadari, wanita itu sangat seksi dan mempunyai tubuh yang bohai. Siapa dia, Mas? Sepertinya dia bukan penghuni kompleks ini? Tanya Jisha pada suaminya. Dia hanya mencari seseorang, yang aku sendiri tidak tahu. Jawab Arga santai. Arga ingin membuka pintu, karena dia juga baru pulang bekerja. Kita pulang ke rumah papa saja ya, Mas? Karena mama pasti akan datang kemari, saat aku terlambat pulang lagi. Ajak Jisha pada pria itu. Aku belum mandi, jawab Arga sambil melangkah masuk ke dalam rumah. Mandi di kamarku saja nanti, Mas, ujar Jisha. Ia takut kalau sampai mamanya datang dan membuat masalah lagi. Pria itu tak menjawab dan melangkah masuk ke dalam, mengambil pakaian ganti miliknya dan kembali melangkah keluar. Ayo, ajaknya melewati istrinya itu. Mereka pun langsung pulang ke rumah keluarga Jisha. Tiba di sana, ternyata drama sudah terjadi di dalam rumah itu. Plak!
Tamparan keras mendarat di pipi kakak kedua Jisha. Jisha terperanjat kaget. Ia ingin menghampiri kakaknya untuk menghentikan sang papa, yang sedang diselimuti amarah. Tapi, tangan kokoh suaminya langsung menghentikan wanita itu. Jangan mencampuri urusan mereka, ucap Arga tegas. Katakan sama papa, Sasa. Siapa yang sudah menghamili kamu? Tanya Damar. Tergambar kemarahan dari wajah pria parubaya itu. Putrinya baru datang berlibur, malah membawa kabar buruk. Jisha tersentak kaget, sehingga menutup mulut. Dia mendengar kakaknya yang sedang hamil, padahal wanita itu belum menikah. Sasa tak langsung menjawab pertanyaan sang papa, yang sedang marah besar. Dia hanya menangis dan menunduk, tak berani untuk mengangkat pandangannya. Kembali, Damar ingin memukuli anaknya itu. Tapi, dengan sigap Mama Sua langsung menghentikan suaminya. Cukup, Mas. Bagaimana Sasa ingin menjawab pertanyaan kamu, kalau kamu terus saja mengancamnya seperti itu? Bagaimana dia akan berbicara, kalau Mas tidak memberikan putri kita kesempatan untuk memberitahukan kepada kita? Apa sebenarnya yang terjadi, dan siapa yang sudah menghamilinya? Ucap Sua membela putrinya. Tergambar kemarahan dari wajah pria parubaya itu, yang berusaha untuk menahan amarahnya. Sekarang, katakan. Siapa yang sudah menghamili kamu? Tanya Damar masih terlihat begitu marah. Sasa masih diam. Wajahnya begitu pucat dengan pandangan yang ditundukkan, juga tangan yang bergetar. Sasa, apa kau mendengar pertanyaan papa kamu? Tanya Sua, sebelum putrinya itu kembali diamuk oleh Papa Damar. Dengan terbata-bata, Sasa berusaha untuk menyebut nama laki-laki yang sudah menghamilinya itu. Emal. Ucapannya terhenti, seperti tak mampu untuk melanjutkan kata-katanya itu. Katakan dengan jelas, Sasa. Jika kau berkata seperti itu, tidak akan ada yang tahu apa yang ingin kau sampaikan. Bentak Damar geram. Malvin, yang sudah menghamiliku, ucap Sasa terbata-bata. Usai mengatakan itu, Sasa kembali bungkam dan menunduk dalam. Deg. Semua yang mendengar nama itu terkejut kaget. Seolah tak percaya, tapi itulah kenyataannya. Apa katamu, Malvin? Laki-laki yang tidak datang ke pernikahan adikmu 2 hari yang lalu itu? Sehingga adikmu memilih menikah dengan seorang satpam miskin itu. Ucap Damar memastikan apa yang diucapkan oleh putrinya itu. Jisha seketika terdiam. Seolah tak percaya dengan apa yang dia dengar. Ia tidak menyangka, ternyata selama ini kekasihnya itu telah mengkhianatinya. Ia selingkuh bersama kakak kandungnya sendiri. Dan kini, malah telah hamil anak dari mantan calon suaminya itu, juga mantan kekasihnya. Ada perasaan sedih bercampur kecewa, ketika mengetahui ternyata pria yang begitu dia cintai dan terlihat baik selama ini, hanyalah seorang pria bajingan, yang tidak pantas dan tidak seharusnya dia cintai. Ternyata pria itu begitu pintar berpura-pura, sehingga Jisha menganggap, jika Malvin ada laki-laki yang baik. Mama Sua menggelengkan kepalanya, saat mendengar putrinya malah hamil dengan pria mantan calon suami adiknya. Panggil Malvin untuk datang kemari. Suruh dia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pada kamu. Tiba-tiba, Damar tidak lagi sekeras tadi. Raut wajah pria parubaya itu juga sudah terlihat berubah, tidak lagi menyeramkan seperti tadi. Ada-ada saja. Kehidupan kalian ini sudah seperti drama, yang satunya ditinggal nikah oleh calon suaminya dan memilih menikah dengan satpam miskin. Dan yang satunya lagi, katanya sedang berlibur. Tapi, kok, pulang-pulang malah bawa bayi di perutnya. Dan yang lebih parahnya lagi, yang menghamilinya adalah mantan calon suami adiknya sendiri. Ucap Arini, yang menjadi penonton setia melihat adik-adiknya yang seperti drama di atas panggung. Jisha masih terdiam, dan berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Dia juga berpikir, bagaimana bisa, selama ini dia tidak tahu. Kalau sebenarnya, kakaknya itu selingkuh dengan kekasihnya. Sungguh suatu kenyataan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Di kamar, terlihat Jisha termenung sendiri. Dia masih tak percaya dengan apa yang didengar, setelah 2 tahun menjalani hubungan bersama dengan Malvin. Tidak diduga, ternyata pria itu hanyalah seorang pengkhianat, dan telah membodohinya selama ini. Terasa begitu sulit, tapi mau bagaimana lagi? Semua juga sudah terjadi, dan seharusnya aku tidak usah memikirkan itu lagi, pikir Jisha. Apa yang sedang kau pikirkan?
Apa kau sedang memikirkan mantan calon suamimu itu? Yang berselingkuh dengan kakakmu sendiri, sampai membuat kakakmu hamil? Terdengar suara Arga yang berkata pada Jisha. Jisha menghembus nafas pelan, kemudian menoleh ke arah laki-laki yang baru saja keluar dari kamar mandi. Karena pria itu baru selesai membersihkan tubuhnya. Jisha terperanjat kaget, ia langsung berdiri dari duduknya dengan pandangan heran. Hei, siapa kau? Kapan kau masuk ke dalam kamarku? Berani sekali kau masuk ke sini tanpa izin dariku. Wanita itu sangat marah saat melihat laki-laki di hadapannya. Dengan santai, pria itu berjalan mendekatinya, yang membuat Jisha semakin waspada. Menjauh. Menjauh kataku, apa yang ingin kau lakukan? Kenapa kau mendekatiku? Wanita itu terlihat marah kepada pria di hadapannya. Saat pria itu sudah semakin dekat, Jisha langsung berlari ingin kabur dari kamar. "Ah!" teriak Jisha ketakutan, saat pria itu menariknya dan langsung mendorongnya ke atas ranjang. Kemudian mengungkung tubuh wanita itu. "Lepas! Siapa kamu? Keluar kamu dari kamarku!" Jisha semakin panik, dan benar-benar dibuat ketakutan. Pria kekar itu terus mengungkung tubuhnya. Pria itu mendekatkan wajahnya ke telinga Jisha, sehingga membuat wanita itu langsung menutup kedua matanya sembari memberontak. "Bukankah kau sendiri yang memohon untuk menikah denganku? Lalu kenapa sekarang kau tidak mengenaliku? Buka matamu dengan lebar, dan lihat aku, laki-laki yang kau pilih sendiri untuk pendamping hidupmu." Ucap pria itu dengan suara baritonnya, tapi terdengar seperti berbisik di kuping Jisha. Deg! Tiba-tiba jantung gadis itu berdetak kencang, ia mulai membuka kedua netranya yang dia tutup dengan rapat. Ia melihat laki-laki yang berada di atasnya, kini sangat dekat dengannya. Saat kedua bola mata wanita itu terbuka, dia melihat pria asing yang tak pernah dia lihat selama ini. Laki-laki yang sangat tampan, dengan tubuh atletis, juga sangat berbeda dengan laki-laki yang menikahinya baru-baru ini. Laki-laki yang sering memakai kacamata putih, dan juga topi untuk menutupi kepalanya. Dan apa yang dia lihat saat ini? Seperti malaikat yang memiliki rambut dengan potongan modern, yang sangat menggoda di pandangan mata. Sehingga membuat Jisha terhipnotis melihat pria datar itu. "Kakau, Mas Arga?" tanya Jisha untuk memastikan. Apa benar pria itu suaminya, atau dia hanya sedang bermimpi? Pria itu menarik diri dari atas tubuh Jisha, membuat wanita itu langsung mendudukkan dirinya. "Siapa lagi yang berada di kamarmu, kalau bukan aku suamimu?" Jawab pria itu berjalan mengambil ponselnya yang berdering. Jisha tertegun menatap pria itu, berjalan ke balkon kamar, untuk menjawab panggilan teleponnya. Jisha tak pernah menyangka, jika pria yang menikahinya itu sangat jauh berbeda. Tampilan luar dan juga tampilan dalam pria itu, sangat berbeda. "Halo," jawab Arga, ketika dia telah mengangkat panggilan. "Kirim saja dananya. Dengan catatan, dia harus mau melepaskan wanita itu. Jika tidak, dia pasti sudah tahu apa yang akan dia tanggung." Ujar pria itu menyeringai. Jisha sudah keluar dari kamar mandi, ia selesai membersihkan dirinya. Wanita itu tak memakai jilbab, yang membuat kecantikan wanita itu terlihat dengan jelas. Jisha begitu sibuk mengelap rambut basahnya, sehingga dia tidak menyadari bahwa ada seseorang yang sedang menatapnya dari arah belakang. Dia mengambil pengering rambut dan ingin mengeringkan rambutnya. Dengan gerakan yang serentak mendudukkan badannya di kursi meja rias. Saat melihat ada sosok yang sedang menatapnya tanpa berkedip, gadis itu terperanjat kaget. "Astagfirullahaladzim," ucapnya beristighfar mengusap dadanya kaget. Mas, Arga. Sejak kapan Mas Arga duduk di situ?" tanya Jisha gugup. "Sejak kau keluar dari kamar mandi," jawabnya singkat. "Oh, aku tidak menyadarinya," kata Jisha tersenyum canggung. Kembali berbalik dan kemudian mengeringkan rambutnya. Keduanya sama-sama terdiam, tidak ada yang memulai pembicaraan. Jisha tiba-tiba saja merasa canggung, saat melihat pria itu yang terus saja menatap ke arahnya dari pantulan cermin. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan pintu dari arah luar, yang membuyarkan keasikannya yang dirasakan oleh Jisha. Wanita itu menyimpan pengering rambut yang sedang ia gunakan. Kemudian dia berdiri dan mengambil jilbab lalu memakainya, dan berjalan ke arah pintu untuk membuka pintu. Ceklek.
Iya, Bey, ada apa? Tanya Jisha kepada Bibi yang tadi mengetuk pintu kamarnya. Maaf mengganggu, Non. Non dipanggil sama Nyonya turun ke bawah untuk makan malam bersama. Ucap Bibi menyampaikan apa yang diperintahkan tadi oleh Mama Sua. Terlihat Jisha menarik nafas berat. Sebenarnya wanita itu tak ingin ikut makan malam bersama. Bukan tanpa alasan, itu karena dia sudah tahu, pasti akan ada drama yang menyakitkan hati suaminya lagi di meja makan nanti. Beritahukan kepada Mama, aku makannya nanti saja setelah mereka semua sudah selesai, pesan Jisha kepada Bibi. Kenapa harus nanti, Jisha? Sekarang saja. Kenapa harus menunggu nanti lagi? Turunlah, kita akan makan malam bersama, ucap Mama Sua yang tiba-tiba datang dari arah belakang Bibi pembantu. Iya, Mam. Jawab Jisha, tak bisa menolak keinginan dari wanita parubaya itu. Jisha kembali masuk ke dalam kamar, setelah Mama Sua dan pembantu tadi sudah kembali turun. Wanita itu menghampiri suaminya, yang sedang duduk di atas sofa. Mas Arga, barusan Mama datang dan memanggil kita untuk turun ke bawah. Mama mengajak kita untuk makan malam bersama, ucap istrinya itu dengan wajah yang terlihat ragu, untuk turun ke bawah. Ya sudah kalau begitu. Mari kita turun ke bawah, apalagi yang kau tunggu? Arga berdiri dari duduknya ingin mengambil topi dan kacamata putih miliknya, seperti biasa yang sering pria itu perlihatkan di depan orang-orang. Tapi sebelum pria itu melangkah, Jisha tiba-tiba saja menahan lengannya. Arga melihat tangan istrinya yang sudah memegang di lengannya, kemudian melihat wajah istrinya yang tampak begitu khawatir. Ada apa? Tanya Arga kepada istrinya. Jisha menarik nafas sebelum mengeluarkan kata-kata. Mas yakin ingin turun ke bawah? Tanya Jisha memastikan jika pria itu benar-benar ingin ke bawah. Kenapa? Ada yang salah? Bukankah barusan kau sendiri yang mengatakan, kalau Mama memanggil kita untuk makan malam bersama? Tanya pria itu kepada istrinya. Jisha menggeleng. Bukan itu maksud aku, Mas. Tapi apa Mas yakin? Tahan mendengar hinaan mereka? Aku rasa Mas pasti sudah tahu apa yang akan terjadi di bawah sana nanti. Lirik gadis itu sembari menunduk sedikit. Merasa malu kepada sikap keluarganya yang suka merendahkan orang lain. Tidak masalah bagiku, yang penting mereka tidak menyakiti fisikku. Jawab Arga terlihat tak peduli dengan sikap keluarga istrinya kepadanya. Baiklah, terserah Mas saja. Kalau begitu mari kita turun ke bawah. Ajak gadis itu kepada suaminya. Tiba di lantai bawah, ternyata semua keluarga sudah berkumpul di meja makan. Tapi malam ini ada yang berbeda, itu karena ada Malvin. Laki-laki yang tidak datang di hari pernikahan Jisha, beberapa hari yang lalu. Bersambung.